pertama, Mas Edis, di dalam Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, di sana dikonsepkan, ingat ya, dikonsepkan bahwa Yesus memiliki dua natur, natur ilahi dan natur manusiawi. Sebelum Konsili Kalsedon, tidak ada catatan Bapak Gereja yang menganggap Yesus punya dua natur. Tidak ada. Kalau ada, sampaikan satu saja kepada saya. Ada Bapak Gereja memiliki catatan sebelum Konsili Kalsedon bahwa Yesus memiliki dua natur, separuh manusia, separuh Tuhan. Itu juga berarti Yesus pernah dikonsepkan sebagai Tuhan. Yesus dianggap Tuhan karena konsep, bukan karena ayat, bukan karena dalil, bukan karena data, tapi karena konsep dari perkumpulan Bapak-Bapak Gereja pada tahun 451 Masehi, saudara. Pertama. Kedua, Trinitas. Trinitas itu konsep, Mas Edis. Ayat-ayat yang dipahami lalu menjadi konsep. Trinitas. Ada istilah Bapa, Roh Kudus, dan Firman atau Anak. Itu konsep. Kenapa? Tidak pernah tercatat di dalam Perjanjian Baru, Mas Edis, maupun Perjanjian Lama. Roh Kudus ya dinyatakan sebagai Tuhan, tidak ada. Saya ulangi ya, tidak ada di dalam Perjanjian Lama, Mas Edis, maupun Perjanjian Baru Roh Kudus pernah dinarasikan sebagai Tuhan, tidak ada. Karena itu hanya sebuah konsep. Kenapa? Karena yang saya pahami, Mas Edis, yang saya pahami nanti bisa diluruskan kalau ini karena kitab suci jenengan. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang memberitakan tentang firman Allah. Oleh karenanya, Allah akan memberikan rohnya tidak terbatas. Ingat, setiap utusan Allah dikasih roh. Maksudnya apa? Maksudnya penjagaan kepada mereka. Kenapa kemudian Yesus saja yang dituhankan? Seharusnya semua utusan berarti berlevel Tuhan, karena semua utusan dikasih roh, kan begitu. Tapi tidak pernah kemudian Allah menyampaikan bahwa Yesus adalah firman-Nya. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau pemahaman teman-teman Kristen, pemahaman Yohanes pada mulanya adalah firman, itu paham Yohanes. Paham Yohanes. Tidak pernah Allah mengatakan, Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah firman-Ku. Tidak ada. Kalau sebagai utusan, oke, ada penjelasan dari Yesus sendiri. Dia sebagai utusan yang menyampaikan firman Allah. Tapi kalau dia adalah firman Allah, Allah tidak pernah ada pengakuan, penetapan tentang hal tersebut. Jadi itu yang harus dijawab, Mas Edis. Yang pertama, konsep tentang dui natur dalam diri Yesus. Konsep tentang dui natur, Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Itu pertama kali terkonsep dalam Konsili Kalsedon. Sebelumnya ada. Kalau ada, saya akan menyerah kepada pertanyaan ini. Kalau ada nih, sebelum Konsili Kalsedon, ada catatan Bapak Gereja memahami bahwa Yesus ini ternyata memang dui natur. Ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, Allah tidak pernah menyatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya. Yesus hanya menerangkan bahwa dirinya utusan yang menyampaikan firman, tapi bukan sebagai firman Allah. Maksimal Yohanes yang mengatakan Yesus firman, tapi tak pernah ada konfirmasi dari Allah bahwa dia adalah firman-Nya. Yang ketiga, yang perlu dipahami, Mas Edis, Trinitas itu adalah sebuah konsep. Trinitas, ayat yang kemudian dipahami sebuah konsep. Kalau kita merujuk kepada 1 Yohanes 5 nomor 7, Roh, Bapa, Anak yang menjadi saksi di surga, ternyata ayatnya palsu. Kan susah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Tafadhol. Baik. Iya, walaupun ini statement yang pertama ya. Tadi sayang seribu sayang. Ini Gus Wapi tidak nangkep yang saya maksudkan dengan konsep. Begini loh Gus Wapi. Yang saya maksudkan dengan konsep itu adalah bahwa dia ya yang menjadikan langit dan bumi ini di konsep dia itu seperti apa gitu loh yang saya maksudkan. Nah di dalam Muslim kan di konsep bahwa dia itu tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Iya kan? Seperti pernyataan Gus Wapi tadi pertama kan bilang begini, ada seorang Yahudi datang kepada Muhammad. Dia bertanya kepada Muhammad, tolong jelaskan bagaimana Robmu itu. Turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang saya bilang konsep. Walaupun sebenarnya ayat itu kan ada tendensi bahwa mengatakan bahwa dia tidak beranak dan diperanakkan. Nah masalahnya yang jadi masalah begini, Al-Quran berpikir bahwa beranak di situ maksudnya anak biologis. Nah ini makanya saya bilang kita nggak nyambung. Tidak ada di dalam Bible satu paham bahwa Yesus itu anak biologis. Gitu loh. Bahwa Bapak itu punya istri. Kemudian ada anaknya namanya Yesus. Nah ini berat kalau seperti ini. Karena kan begini loh Pak Ustadz. Kita nggak mungkin bisa membahas sesuatu yang lawan bicara kita itu nggak paham dengan maksudnya. Karena Al-Quran itu memahami, paham Kristen itu maksudnya Tuhan itu, maksudnya Bapak itu punya istri. Cipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Lu, gimana? Al-Quran mengatakan sebuah kemustahilan bagi Allah untuk punya anak. Karena apa? Karena Allah itu tidak punya istri. Loh, memangnya agama Kristen memahami bahwa Bapak itu punya istri, terus punya anak namanya Yesus, ini kan gak nyambung. Seperti itu. Nah, terus kita ke masalah konsili. Begini Pak Ustadz ya, banyak kan di luar sana itu tidak mengerti, ya bahkan mereka tidak pernah tahu apa isi konsili tersebut. Tapi cuap-cuap aja. Coba, di mana hasil konsilinya itu? Coba dibacakan dulu dengan baik. Ya, sumbernya konsili-konsili itu seperti konsili Nisea, konsili Kalsedon, konsili-konsili yang terjadi itu bukan mengkonsep seperti itu, tetapi bagaimana memikirkan posisi Bapa, posisi Yesus, dan posisi Roh Kudus. Bukan memikirkan seperti yang dikatakan umat Islam, bahwa dia itu harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bikin Tuhan, membikin Tuhan. Karena yang bikin Tuhan itu terus-menerus ada, dan agama-agama baru terus muncul. Yang terbaru adalah Lia Eden. Lia Eden juga begitu, Gus Wapi. Dia duduk-duduk di depan rumahnya, melamun-lamun, baru dia bikin Tuhan. Nah ini mohon maaf ini, mohon maaf. Di dalam mohon maaf, dikait-kaitkan dengan yang ada di dalam Bible. Sementara dia memberitakan Tuhannya orang Quraisy. Begitu loh. Makanya sekarang pertanyaan baliknya kepada Anda. Pernahkah ada di dalam Taurat, di dalam Injil, ada Tuhan bernama Allah? Gak pernah ada, Gus Wapi. Itu muncul sejak zaman Muhammad saja. Tuhannya orang Quraisy yang dipromosikan oleh Muhammad yang bernama Allah. Jadi nanti tolong dijawab pertanyaan saya Gus Wapi biar kita ada imbal balik.
Coba tolong dijawab, di mana ada di dalam Taurat dan Injil Tuhan bernama Allah? Silakan, seperti itu. Silakan. Silakan, Gus Sofi. Oke. Berat ini, sulit. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ada jawaban, teman-teman. Ternyata ya seperti itulah ya. Setiap kita memberikan pertanyaan, tak ada satupun jawaban yang mengena, gitu loh. Tidak ada. Saya kira dia akan menjawab pakai data, ya, pakai data. Ini loh, konsili itu seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada datanya. Datanya di website kah, di apakah, terserah. Saya kira, ya kalau cuma isinya framingan Mas Edis, mohon maaf Mas Edis. Kalau cuma isinya framingan itu, kuping saya sudah tebal dengan framingan Anda Mas Edis. Tidak mampan itu. Saya mencari-cari dari tadi ya, saya mencari-cari mana jawabannya ini kata saya. Jadi begini Mas Edis, konsep itu apa? Ya, kita buka kamus bahasa Indonesia lah ya. Apa konsep itu Mas Edis? Itu loh. Bedakan, kalau sudah tertulis dalam Al-Quran, sudah dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri, ya, dengan sesuatu yang menjadi ide dari pengikutnya, itu bedakan Mas Edis. Ini konsep ini ya, ini kamus bahasa Indonesia ini Mas Edis. Masa nggak paham sih? Nah ya, konsep adalah ide atau gagasan abstrak yang digunakan untuk memahami. Nah kalau sudah tertulis dalam Al-Quran ya bukan konsep. Ini ide atau gagasan abstrak ya yang digunakan. Kenapa dikatakan abstrak? Karena bukan berasal dari Tuhan itu. Yang digunakan untuk memahami sebuah aspek-aspek yang ada pada diri Tuhan gitu loh. Trinitas itu namanya konsep Mas Edis. Sampai buka ya di semua referensi, Trinitas itu namanya konsep gitu loh. Ini konsili. Konsili ini bukan konsep katanya. Bukan konsep katanya. Ini ya. Konsili adalah pertemuan para uskup gereja untuk membahas ajaran iman, kesusilaan, dan tata kelola gereja. Kita kasih contoh. Konsili Nikea misalnya. Konsili pertama. Yang merupakan konsili ekumene pertama dalam sejarah gereja Katolik. Konsili ini menghasilkan syahadat Nikea Jediar. Ini menghasilkan syahadat Nikea yang dulunya nggak ada. Menghasilkan apa lagi? Doktrin Kristen Diar. Selamat datang di kebenaran. Jadi ada konsili baru ada doktrin. Konsili itu adalah isi untuk menciptakan sebuah doktrin Kristen pertama yang dianut oleh seluruh umat Kristen. Ini namanya Mas Edis. Jadi apa namanya? Konsili itu memang menciptakan sebuah doktrin, ide, gagasan untuk memahami bahwa contoh di konsili Kalsedon, Yesus itu tidak pernah dikabarkan dalam Bible bahwa dia separuhnya Tuhan, separuh manusia. Nggak ada Mas Edis. Nggak ada di dalam Bible itu. Bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah. Nggak ada. Gara-gara ada konsili Kalsedon ada seperti itu Mas Edis. Makanya pertanyaan saya ini dijawab pakai data Mas Edis. Kalau cuma hanya framingan nggak nyambung. Telinga saya sudah tebal